Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pembahasan kita adalah pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Tanda atau simbol pertidaksamaan. Seperti yang kita ketahui, sebelumnya persamaan itu disimbolkan dengan tanda sama dengan, ya. Nah, untuk pertidaksamaan itu ada yang pertama tidak sama dengan, kemudian lebih besar atau lebih dari, ini kurang dari atau lebih kecil, kemudian ada lagi lebih dari sama dengan atau lebih besar dari sama dengan, dan lebih kecil sama dengan atau kurang dari sama dengan. Ya, ini adalah tanda-tanda atau simbol-simbol untuk pertidaksamaan. Nah, untuk pembahasan kali ini kita akan bekerja pada tanda-tanda ini, ya. Selanjutnya untuk aturan pertidaksamaan. Ada beberapa aturan pertidaksamaan nilai mutlak yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal. Dapat dilihat seperti aturan pertama. Nilai mutlak fx itu kurang dari p. Untuk menentukan penyelesaiannya, kita bisa membuat bentuk ini menjadi seperti ini. Fx lebih dari min p kurang dari p, ya. Jadi kalau dia di sini kurang dari, untuk nilai mutlaknya hanya 1 di sebelah sini, itu akan sama dengan seperti ini. Bentuknya dapat dirubah menjadi seperti ini. Selanjutnya untuk lebih dari, nilai mutlak fx lebih dari p, bentuknya akan seperti ini. Ya, jadi fx kurang dari min p atau fx lebih dari p. Selanjutnya, kalau ada bentuk nilai mutlaknya seperti ini, jadi kedua ruasnya ada nilai mutlaknya, ya, itu dapat dibentuk menjadi bentuk kuadrat. Jadi kita kuadratkan. Nah, kalau dikuadratkan, otomatis nilai mutlaknya hilang, ya. Tapi di dalamnya tetap, nilainya tetap, tidak usah dirubah-rubah. Nah, ruas yang kanan kemudian kita pindah ke kiri. Tapi karena ini kuadrat, kita rubah bentuknya menjadi seperti ini. Jadi fx ditambah gx dikali dengan fx dikurangi gx. Jadi yang di dalam sini nilainya tetap sama saja, hanya kita ubah bentuknya. Nah, ingat di sini jangan lupa karena gx sudah pindah ruas ke kiri, maka di sini akan 0. Untuk tandanya di sini akan mengikuti. Jadi kalau misalnya nanti di sini kurang dari sama dengan, ya di sini juga akan mengikuti kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan juga. Di sini akan mengikuti lebih dari sama dengan. Begitu juga yang lain untuk aturan 4 dan 5 dan seterusnya. Ini aturan 6 sampai 8. Ya. Bentuk-bentuk soalnya itu bermacam-macam. Misalnya nomor 6, bentuk soalnya itu pecahan. Juga seperti ini. Kita bentuk, kita kalikan penyebutnya dengan bilangan pada ruas kanan, ya. Jadi akan menjadi nilai mutlak fx kurang dari a kali nilai mutlak gx. Begitu juga jika bentuknya kuadrat seperti ini, ya. Ini sebenarnya yang atas dan yang sama itu perbedaannya di sini, di tandanya kurang dari dan lebih dari. Kalau kurang dari, penulisannya akan menjadi seperti ini. Perhatikan, ya, fx-nya akan di tengah. Kalau dibentuknya kurang dari sama seperti aturan pertama. Kemudian yang di sini lebih dari, ini akan ada kata atau. Jadi akan ada dua sisi seperti ini. Kalau lebih dari sama seperti aturan kedua. Oke, untuk lebih memahami, kita langsung saja ke contoh soal. Contoh yang pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak 3x kurang dari sama dengan 6. Coba diperhatikan soalnya. Bentuk soal ini sama atau mirip dengan bentuk pada aturan ke-1, ya. Ya, jadi kita bisa menggunakan aturan pertama untuk menyelesaikan pertidaksamaan tersebut. Kita tulis lagi soalnya. 3x, nilai mutlak 3x kurang dari sama dengan 6. Ingat, aturan pertama kurang dari, maka 3x-nya kita taruh di tengah, ya. Jadi yang di dalam nilai mutlak itu kita taruh di tengah. Akan sama dengan seperti ini. Jadi dia akan ditaruh di tengah.
Kemudian di sisi kiri ada negatif 6. Jadi yang sebelah sini, bilangan yang di kanan, ini kita pindah ke kiri menjadi negatif, kemudian dia juga ada di sebelah kanan, tapi nilainya positif. Untuk tandanya mengikuti saja seperti ini. Hanya saja disesuaikan, kalau di sini kurang dari, maka di sini juga kurang dari. Tapi kalau dia kurang dari sama dengan, maka di sini juga. Nah, ini kalau bentuknya seperti ini, dibacanya itu dari tengah. Karena X-nya itu ada di tengah, ya. Jadi ini artinya 3X lebih dari, ya, karena hadapnya ketiga, jadi dia lebih dari. Lebih dari sama dengan min 6, kurang dari sama dengan 6. Nah, selanjutnya, kita menginginkan X ini sendirian di tengah. Maka 3 ini harus pindah ruas. Tapi hati-hati, ketika bentuknya seperti ini, 3 ini harus pindah ruas ke kedua sisi. Jadi dia harus pindah ruas ke kiri dan pindah ruas ke kanan. Karena 3 dan X ini perkalian, maka jika pindah ruas, dia akan menjadi pembagian, maka 3 ini posisinya menjadi penyebut. Ya, dapat diperoleh hasilnya menjadi seperti ini. Jadi 3 pindah ruas ke kiri menjadi min 6/3, berapa? Min 6/3 sama dengan min 2. 3 juga pindah ke kanan, jadi 6/3 sama dengan 2. Jadi, ya, ini titik 3 ini dibaca jadi, ya. Jadi, himpunan penyelesaian atau HP-nya adalah X sedemikian sehingga X-nya lebih dari sama dengan min 2 dan kurang dari sama dengan 2. Ikuti saja yang ini hasil akhirnya, ditulis, dimasukkan ke dalam sini. Paham ya? Oke, kita ke soal selanjutnya. Contoh yang kedua. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak X min 5 lebih dari 1. Oke, di sini tandanya lebih dari, perhatikan. Berarti kita dapat menggunakan aturan kedua. Pada aturan kedua, kalau dia lebih dari, itu apa? Ciri khasnya akan ada kata atau. Ya, kita tulis lagi soalnya. Perhatikan, akan ada kata atau. Ya, jika tandanya di sini lebih dari, maka ini akan sama dengan seperti ini. Jadi ada kata atau yang di dalam nilai mutlak itu keluar. Jadi X min 5 kurang dari min 1. Ingat, kurang dari itu pasangannya selalu min. Jadi walaupun dia ditulis di sebelah kanan, tapi dia di sini kurang dari min 1, ya. Di sini temannya min. Kemudian yang di sini X min 5 lebih dari 1. Nah, sama seperti contoh soal yang pertama, kita menginginkan X-nya di sini sendirian, di sini X sendirian, di sini juga, maka yang pindah ruas adalah min 5. Min 5 pindah ruas menjadi plus 5, maka hasilnya menjadi di sini. X min 5 pindah ruas menjadi plus 5, maka min 1 plus 5 adalah 4. Atau X min 5-nya pindah ruas jadi plus 5, 1 plus 5, 6. Jadi ini, X-nya kurang dari 4 atau X lebih dari 6. Kita masukkan ke kesimpulan terakhir, maka jadi HP-nya adalah X kurang dari 4 atau X lebih dari 6. Ini langsung saja ditulis kembali di sini. Oke, selanjutnya contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X plus 1 kurang dari sama dengan nilai mutlak 2X min 3. Perhatikan bentuknya, bentuk ini mirip dengan aturan nomor 3. Maka kita bisa menggunakan aturan nomor 3. Kita tulis lagi soalnya, ya. Kedua sisinya terdapat apa? Nilai mutlak, ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita kuadratkan. Nah, dikuadratkan dapat langsung diturunkan seperti ini. Jadi langsung saja kita hitung nilai bilangan yang ada di dalam nilai mutlak. Di sebelah sini kita jumlahkan dengan yang sebelah sini, ya. Kita jumlahkan biasa. Tapi ini sengaja saya kurung agar nanti kalau ada yang negatif seperti ini itu tidak salah tandanya, ya. Kemudian dikalikan dengan yang di dalam kurung sini ditambah dengan yang dikurangi dengan yang di belakang. Jadi yang pertama ditambah, yang kedua kita kurangi, ya. Ingat kalau bisa di dalam kurung seperti ini, ya, karena nanti misalnya di sini ketemu min dengan min. Kalau misalnya langsung kita masukkan tanpa dikurung, takutnya nanti terjadi kesalahan tanda, ya. Nah, di sini kurang dari, ya, ikuti yang di sini kurang dari sama dengan 0. Sehingga diperoleh, perhatikan di sini X ditambah 2X sama dengan 3X, ya.
Kemudian lagi kita hitung yang tidak punya X sekarang. Ada 1 dikurangi 3, 1 min 3, hasilnya min 2. Nah, ini kita kalikan dengan yang sebelah sini. X dikurangi 2X sama dengan min X. Kemudian 1 dikurangi min 3, ya, min kali min hasilnya plus. Jadi 1 plus 3 sama dengan 4, sini plus. Bisa ya, kemudian ini kita bisa, jangan dikalikan. Nah, dari sini kita bisa menentukan nilai X-nya. Ya, dengan kita sama dengan kan 0, 3X min 2 sama dengan 0, maka X-nya akan menjadi 2/3. Atau di sini min X sama dengan min 4, berarti ya. Min X sama dengan min 4, maka X-nya sama dengan 4. Jadi kita peroleh dua nilai ini. Tapi hati-hati, ini belum selesai. Kenapa? Karena di sini kita menemukan X-nya itu sama dengan 2/3 dan 4. Sedangkan di sini diminta itu nih tandanya pertidaksamaan. Jadi kita harus tahu dulu X-nya itu lebih dari, kurang dari, atau 2/3 atau X-nya lebih dari, kurang dari 4. Ya. Itu perhatikan di sini ini belum selesai, berbeda seperti contoh soal yang pertama dan kedua yang sudah jelas tandanya, ya. Nah, untuk mengetahui apakah X ini kurang dari atau lebih dari 3 atau 4, maka langkah selanjutnya adalah menggambar interval. Ya. Menggambar interval di sini tolong diperhatikan langkah-langkahnya ya. Agak sedikit banyak ya, coba kita langsung saja mulai. Jadi yang pertama kita buat garis mendatar. Selanjutnya kita ingat bahwa kita sudah memperoleh dua nilai X, yaitu 2/3 dan 4. Kita masukkan nilai X ini ke dalam interval. Nah, ingat lagi pada persamaan sama ya aturannya untuk menggambar interval. Semakin ke kiri maka angkanya X semakin kecil, semakin ke kanan X-nya semakin besar. Maka yang berada di sebelah kiri adalah nilai X yang kecil. Antara 2/3 dan 4 yang lebih kecil siapa? Ya, 2/3. Jadi 2/3 itu di sebelah kiri. Ya, 2/3 dan 4. Oke. Selanjutnya. Nah, kita ingat sebelum memperoleh nilai X ini, kita kan tadi memperoleh ini ya, pemfaktoran. 3X min 2 kali dengan min X plus 4. Diperhatikan lagi penyelesaian contoh 3. Nah, ini kita simpan ya. Kita akan menggunakan ini. Sebelum menggunakan ini, kita perlu menentukan 3 titik sembarang. Jadi gini, 2/3 dan 4 ini membagi interval menjadi 3 bagian, ya kan? Bagian pertama, kedua, ketiga. Bagian kiri, tengah, dan kanan. Nah, kita mengambil 3 buah titik masing-masing di setiap daerah, setiap bagian sembarang. Tapi ambil titik yang memudahkan untuk perhitungan, yang gampang biasanya. Misalnya, kita ngambil untuk daerah yang sebelah kiri ya. Kita akan mengambil berapa? Nilai yang kurang dari 2/3. Yang mudah saja. Yang terdekat yang mudah. 2/3. Berarti berapa? 0. Ya, itu 0. Mudah bisa 0, min 1 boleh. Tapi lebih mudah 0 ya. Sepertinya lebih mudah 0 untuk perhitungan. Oke, selanjutnya untuk yang daerah yang di tengah, berapa? Kita harus mengambil sembarang nilai antara 2/3 dan 4. Misalnya, 1, itu yang lebih mudah. Ya, itu yang paling mudah. Selanjutnya yang terakhir, di bagian kanan, kita akan mengambil satu nilai yang lebih dari 4 nilainya. Berapa? Yang terdekat saja, biar untuk memudahkan perhitungan. 5, ya, untuk memudahkan. Ya, kita sudah punya 3 titik sembarang. Kemudian, 3 titik ini masing-masing kita substitusikan ke dalam, di sini, ke dalam bilangan ini. Ya, jadi misalnya di sini 0. Sini 0 kita masukkan di sini, ini X-nya diganti 0, X-nya diganti 0. Kita akan memperoleh suatu angka. Perhitungannya seperti ini. Nah, untuk titik 0, kita lihat 3X min 2 min X plus 4. X-nya kita ganti dengan 0. 3 kali 0, 0. Min 2, 0 dikurangi 2, ya tetap min 2. Ya. Kemudian dikali dengan min 0 plus 4. Min 0 plus 4, maka jadi 4. Sini ada 4. Min 2 kali 4 sama dengan min 8. Perhatikan, yang kita perhatikan di sini bukan angkanya, bukan hasil angkanya, tapi hasil tandanya.
Ya, tanda ini yang kemudian akan kita gunakan untuk memberi tanda pada daerah di interval sini. Nah, karena 0 ini berada di interval pertama di sebelah kiri, dan di sini hasil perhitungannya tandanya negatif, maka kita beri tanda daerah itu negatif. Ya, kalau di sini hasilnya negatif, kita beri tanda negatif. Selanjutnya, untuk daerah yang di tengah, kita tadi mengambil angka 1. Kita hitung lagi, kita masukkan ke dalam sini. X-nya diganti dengan 1. Kita peroleh 3 kali 1, 3, dikurangi 2, 1. Min 1 ya, karena di sini tandanya min 1 ditambah 4, jadi 3. 1 kali 3, 3. Hasilnya positif. Maka daerah kedua, atau daerah yang di tengah ini akan bernilai positif. Begitu juga untuk daerah yang ketiga, yang sebelah kanan. Untuk titik 5, kita masukkan, diperoleh hasil perhitungannya min 13. Ternyata hasilnya negatif. Berarti pada bagian ketiga tandanya negatif. Bisa ya? Nah, kemudian diingat lagi soalnya. Ini adalah soalnya. Pertidaksamaan yang harus kita cari penyelesaiannya. Dari soal ini, yang diperhatikan adalah tandanya. Lihat, tandanya adalah kurang dari sama dengan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, kalau kurang dari sama dengan, itu pasangannya adalah negatif. Jadi, kurang dari dan kurang dari sama dengan pasangannya negatif. Ya. Jadi, kalau pasangannya negatif, daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bernilai negatif, sesuaikan dengan soalnya. Ya, mana daerah yang negatif? Ternyata sisi kiri dan sisi kanan. Kita buat daerah penyelesaiannya. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Untuk memudahkan kita arsir, ya. Nah, kemudian mana lagi yang negatif? Sebelah kanan. Lihat. Kemudian kita arsir. Jadi daerah penyelesaiannya ada dua. Ada di ruas kiri dan ruas kanan. Sehingga ya, himpunan penyelesaiannya dapat kita tulis seperti berikut. Nah, perhatikan. Jadi kita baru bisa menentukan himpunan penyelesaiannya jika kita sudah menggambar interval. Jadi kita harus menggambar interval dulu. Dari mana kita tahu? Dari sini. Ini perhatikan gambarnya adalah ke ruas kiri, ya. Untuk yang pertama, himpunan penyelesaiannya gambarnya ke ruas kiri. Jadi otomatis semakin ke kiri nilainya akan semakin kurang dari 2/3. Tapi karena di soal ada sama dengan, diikuti saja kurang dari sama dengan 2/3. Atau ya, X-nya ini semakin ke kanan dia akan semakin besar. Maka X-nya akan lebih besar sama dengan 4. Di sini kan tandanya 4 batasnya, ya. Nah, perhatikan kalau bentuk intervalnya adalah 2 seperti ini ya, memisah, menjauh seperti ini, maka penulisan himpunan penyelesaiannya akan seperti ini. Tolong diperhatikan, dia akan menggunakan atau. Ya, sama seperti kalau dia soalnya lebih dari yang untuk aturan kedua. Tapi ingat, perhatikan lagi, ini di soal ini tidak menjamin kalau bentuk soalnya seperti ini. Kita harus membuat interval untuk mengetahui X-nya kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Ya. Nah, ini sudah selesai. Kita sudah menemukan himpunan penyelesaiannya. Ya, jadi untuk mendapatkan penyelesaiannya kita harus menggambar interval untuk bentuk soal seperti ini. Nah, lanjut untuk soal selanjutnya. Nah, ini contoh 4. Himpunan penyelesaian dari nilai mutlak X plus 1 per X min 2 lebih dari 2. Ini mirip ya dengan aturan ke-6 ya. Kita bisa menggunakan aturan ke-6. Perhatikan ini soalnya sama. Nah, penyebut ini bisa kita kalikan dengan bilangan di sisi kanan. Maka akan menjadi nilai mutlak X plus 1 lebih dari 2 dikali nilai mutlak X min 2. Ini kemudian kita kuadratkan. Nah, kalau dikuadratkan, nilai mutlaknya hilang ya. Kita ganti dengan kurung biasa. Nah, ini kita bisa mengerjakan ini dulu. Ini kan 2-nya bisa masuk ya, bisa kita kalikan. Jadi 2x min 4 ya, kita tulis lagi. Nah, seperti ini. Jadi yang ini tetap. Kemudian setelah kita kalikan, kita pindah ruas ke kiri agar bentuknya lebih mudah menghitungnya. Ya, jadi 2x min 4 ini dikurangi 2x min 4 lebih dari, ingat ini perhatikan
tandanya lebih dari, maka di sini mengikuti lebih dari 0. Nah, karena di sini bentuknya kuadrat, bisa kita selesaikan dengan seperti contoh nomor 3, yaitu menjumlahkan ini dengan ini, kemudian dikalikan dengan mengurangi ini dengan ini, ya, seperti ini. Nah, X plus 1 kita jumlahkan dengan 2X min 4, ya, dikurung, kemudian dikali dengan X plus 1, 2X min 4, dikurangi 2X min 4, ini juga dikurung. Ya, kita hitung masing-masing, diperoleh X ditambah 2X sama dengan 3X, ya, di sini, kemudian 1 dikurangi 4 min 3. Di sini juga X min 2X sama dengan min X, dan 1 dikurangi min 4, atau 1 ditambah 4, jadinya ya sama dengan 5. Dari sini kita bisa memperoleh nilai X, jangan dikalikan, ya, kita bisa memperoleh nilai X. X sama dengan min 3, 3X min 3 sama dengan 0, maka 3X sama dengan 3, X-nya 3 per 3 sama dengan 1, ya, dihitung lagi, kemudian ini X-nya sama dengan 5. Nah, sama seperti contoh nomor 3, di sini kita menemukan X-nya masih dalam bentuk sama dengan, jadi kita belum bisa menentukan himpunan penyelesaiannya. Langkah selanjutnya adalah kita untuk menggambar interval. Sama langkahnya, membuat garis lurus, kemudian kita punya X sama dengan 1 dan X sama dengan 5, ini kita masukkan ke dalam interval. 1 dan 5 yang lebih kecil adalah 1, kita taruh 1 di sebelah kiri. Ya, selanjutnya kita punya pemfaktorannya seperti ini, ya, di atasnya tadi. Nah, dari sini kemudian kita tentukan 3 sembarang titik pada 3 daerah. Yang pertama, misalnya 0, ya, yang kurang dari 1, yang mudah 0. Kemudian yang lebih dari 1 atau di tengah-tengah antara 1 dan 5, agar mudah langsung saja 2, ya, yang mendekati 1, agar angkanya tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar. Kemudian yang di bagian ketiga yang mendekati 5 saja, yaitu 6. Nah, dari sini kita masukkan ketiga titik sembarang ini ke faktoran yang ini, ya, maka perhitungannya, nah, untuk titik yang 0 kita memperoleh min 15, ya, ingat yang kita perhatikan adalah tandanya, di sini tandanya min, maka daerah pertama, daerah yang di kiri itu akan bertanda negatif. Kemudian untuk titik 2 hasilnya positif, maka daerahnya bernilai positif, dan yang untuk titik 6 hasilnya negatif, maka daerah ketiga nilainya negatif. Ingat lagi soalnya, ternyata soalnya bentuknya lebih dari. Kalau lebih dari, hubungannya atau pasangannya adalah positif, ya. Lebih dari atau lebih dari sama dengan, itu tandanya pasti positif. Maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bernilai positif. Nah, ini dia daerah penyelesaiannya di tengah. Ya, tidak lagi terpisah karena di sini lebih dari, maka tandanya yang positif. Jadi diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah, nah, perhatikan, kalau di tengah otomatis X-nya, ya, X-nya kan antara 1 dan 5. Kita bisa menulis X di tengah, kemudian 1 dan 5. Tulis penulisan tandanya disamakan, disesuaikan, sama seperti ini. Kalau misalnya tapi di sini ada lebih dari sama dengan, maka di sini pun ada sama dengannya. Tapi karena di sini tidak ada, maka di sini pun tidak ada. Bisa, ya? Oke. Kita lanjut ke soal terakhir. Contoh soal terakhir itu contoh 5. Himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan nilai mutlak kuadrat. Ini sama dengan aturan yang keberapa? Tandanya lebih dari. Aturan yang ke-5. Ya. Oke. Kita misalkan, perhatikan di dalam nilai mutlak, ini nilainya sama, X min 2. Hanya saja yang ini bentuknya kuadrat. Ya. Kita misalkan Y itu adalah nilai mutlak dari X min 2. Maka pertidaksamaannya menjadi, ya, Y-nya kita rubah, ya, nilai mutlak X min 2-nya kita rubah menjadi Y. Maka di sini akan jadi Y kuadrat lebih dari 4 kali, di sini tadi berubah Y jadi 4Y plus 12. Nah, kemudian 4Y plus 12 ini kita pindah ruas ke kiri agar memudahkan perhitungan. Kita pindah ke kiri menjadi min 4Y min 12 lebih dari 0. Kita sudah punya bentuk kuadrat. Nah, dari bentuk kuadrat ini kita bisa faktorkan, ya. Ingat, kita faktorkan. Bilangan yang belakang ini jika dikalikan, ya, akan menghasilkan min 12, jika dijumlahkan hasilnya min 4. Kita perhatikan 2 kali min 6 hasilnya min 12. Kemudian 2 dikurangi 6 hasilnya min 4, ya. Ini yang harus dicari. Nah, dari sini kita bisa memperoleh dua nilai Y, yaitu Y sama dengan min 2 atau Y sama dengan
6. Ini sama dengan contoh 3 dan 4, di sini nilai y-nya masih masih menggunakan tanda sama dengan. Jadi kita akan menggunakan bantuan interval untuk menentukan nilai pertidaksamaan untuk y. Kita gambar garis lurus ya, masih sama. Y-nya yang kita punya adalah min 2 dan 6. Kita masukkan ke dalam interval. Selanjutnya kita punya pemfaktorannya ini. Kita pilih 3 titik sembarang yang mudah, yang terdekat. Sini ada min 3, 0, dan 7. Ya, ini yang terdekat saja. Di sini min 3 karena terdekat dengan 2, kemudian di sini kenapa dipilih 0, kenapa tidak min 1 ya? Karena lebih mudah untuk menghitung. Ya, kita lebih mudah untuk menghitung 0. Selanjutnya, nah kita hitung untuk perhitungan min 3. Kita peroleh nilainya 9, ternyata positif, maka tanda untuk daerah yang kiri adalah positif. Selanjutnya untuk titik 0, kita peroleh hasilnya negatif, maka tanda yang tengah negatif, dan yang terakhir untuk titik 7 hasilnya positif. Kita sudah punya bentuk interval seperti ini. Selanjutnya kita lihat soal. Soalnya ternyata di sini lebih dari. Kalau lebih dari, maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang bertanda positif, ya. Jadi daerahnya adalah, kita arsir yang pertama yang ini, kemudian yang kanan. Nah, dia berjauhan lagi ternyata. Ingat kalau gambar intervalnya seperti ini, maka dia juga akan ada 2x, ya. X-nya ada 2, akan dipisahkan oleh kata atau. Maka interval penyelesaiannya adalah y-nya adalah y kurang dari min 2 atau y lebih dari 6, ya. Di sini y-nya kan ke kiri ya, semakin ke kiri dia akan nilainya kurang dari min 2. Kemudian semakin ke kanan y-nya akan lebih dari 6. Bisa? Nah, ini masih dalam bentuk y. Ingat tadi y kita misalkan. Ya, kita lanjut. Nah, y-nya kan kita peroleh kurang dari min 2 atau y-nya lebih dari 6. Kita cari untuk masing-masing y, karena tadi y kita misalkan ya. Kita misalkan nilai mutlak x min 2 adalah y. Maka ketika y kurang dari min 2, maka nilai mutlak x min 2 juga kurang dari min 2. Ingat lagi, nilai mutlak itu tidak pernah, hasil dari nilai mutlak itu tidak pernah negatif. Maka jika diruas karena ada bernilai negatif, maka otomatis tidak ada nilai x yang memenuhi. Ya, walaupun di sini tandanya kurang dari. Kalau yang kemarin pada persamaan, ya itu juga sama aturannya. Jadi kalau di ruas kanannya negatif, tidak ada nilai x yang memenuhi. Selanjutnya kita bekerja untuk y lebih dari 6. Maka nilai mutlak x min 2 juga lebih dari 6. Perhatikan di sini. Di sini bentuknya sama seperti aturan pertama, soal pada contoh pertama. Ya, dia menggunakan lebih dari, tanda lebih dari. Jadi kita bisa menggunakan aturan pertama. Aturan kedua maksud saya. Aturan kedua yang lebih dari ya. Kalau yang lebih dari tandanya pasti dihubungkan dengan atau. Jadi x-nya ada 2. X min 2 kurang dari min 6 atau x min 2 lebih dari 6. Dari sini kita bisa menentukan nilai x-nya. X-nya sendirian, maka min 2-nya harus pindah. Pindah ruas menjadi plus 2. Di sini juga min 2 pindah ruas jadi plus 2. Maka hasilnya menjadi x min, di sini min 6 plus 2 menjadi min 4 atau x-nya 6 plus 2 sama dengan 8. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah x kurang dari min 4 atau x lebih dari 8. Paham ya sampai sini? Selamat mengerjakan latihan soal.